Halo Sobat Ternak, siapa sih yang gak suka sama ikan hias? Pasti semuanya suka kan? Nah, kali ini saya mau berbagi info nih tentang 8 ikan hias yang cantik dan dapat dibudidayakan di rumah. Ayo, penasaran kan? Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya sob, agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, yang pertama ada ikan gapi. Ikan dengan nama latin Voechelia reticulata ini mempunyai lekukan serta warna yang sangat cantik pada tubuhnya. Ikan mungil yang satu ini juga memiliki banyak sekali jenis loh sob. Ada ikan gapi albino full red, ikan gapi bluegrass, ikan gapi black Moscow, ikan gapi HB white, ikan gapi king koi, dan masih banyak lagi jenis ikan gapi lainnya. Nah, untuk membudidayakan ikan satu ini terbilang cukup mudah dan bisa kalian lakukan di rumah. Caranya, cukup memilih ikan gapi yang sudah dewasa atau sudah berusia sekitar 5 bulanan. Untuk membedakan jantan dan betinanya dapat dilihat dari bentuk tubuh dan ekornya. Untuk jantan, biasanya didominasi oleh tubuh yang lebih ramping dan ekor yang cenderung lebar. Sementara untuk betina biasanya badannya gendut dan ekor yang tidak terlalu lebar. Setelah itu, kalian cukup menaruh pasangan ikan gapi tersebut dalam sebuah wadah dan tunggu hingga gapi betina tersebut melahirkan. Yang kedua ada ikan cupang hias sob. Ikan yang juga dikenal dengan nama biota SP ini mempunyai berbagai macam jenis dan tidak kalah cantik dengan ikan hias lainnya. Adapun jenis-jenis ikan cupang yaitu ada ikan cupang half moon yang mempunyai ekor lebar seperti bulan, ikan cupang crown tail atau ikan cupang ekor mahkota, lalu ikan cupang pelakat half moon, ikan cupang giant koi, ikan cupang Nemo yang mempunyai warna yang begitu cantik, dan masih banyak jenis ikan cupang hias lainnya sob. Ikan cupang hias termasuk salah satu ikan hias yang mudah untuk dibudidayakan di rumah karena dapat dilakukan dengan cara dan alat yang sangat sederhana seperti ember bekas, toples bekas, dan sejenisnya. Langkah awal untuk membudidayakan ikan cupang sangat mudah, cukup mencampurkan ikan jantan dan betina ke dalam satu wadah. Untuk jenis cupang hias sendiri, mereka berkembang biak dengan cara membangun sarang telurnya dengan busa di permukaan air. Busa tersebut berguna untuk menaruh telur yang nantinya akan dikeluarkan oleh sang betina. Setelah telur berhasil dibuahi, langkah selanjutnya adalah memindahkan sang betina ke tempat lainnya. Karena yang bertanggung jawab untuk menjaga telur nantinya adalah sang pejantan. Langkah selanjutnya adalah menunggu hingga sang telur menetas menjadi burayak. Setelah menetas, pindahkan jantan ke tempat lainnya dan burayak siap memasuki proses pembesaran. Yang ketiga ada ikan neon tetra atau ikan dengan nama latin Paracherodon inesi. Ikan neon tetra merupakan ikan asli dari sungai Amazon yang berada di Amerika Latin. Ikan yang satu ini sangat cocok apabila ditaruh untuk aquascape, karena ikan mungil yang satu ini mempunyai warna yang mengkilap apabila terkena cahaya lampu. Selain karena keindahannya, ikan ini juga banyak diminati untuk dijadikan komoditi ekspor sebagai bahan baku untuk pembuatan make up. Proses pengawinan dan pemijahan hingga pembesaran yang tergolong cepat membuat budaya ikan yang satu ini sangat cocok untuk dibudidayakan di rumah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih indukan jantan dan betina. Untuk indukan jantan biasanya mempunyai garis lurus di tubuhnya, sementara untuk betina garis di tubuhnya cenderung agak bengkok. Setelah berhasil memilih indukan jantan dan betina, langkah selanjutnya adalah menaruh pasangan ikan neon tersebut ke dalam sebuah wadah, bisa dengan bak bekas atau ember bekas. Jangan lupa tambahkan tanaman air ke dalam wadah tersebut. Tanaman ini berfungsi untuk tempat berlindung dari telur ikan neon. Langkah selanjutnya adalah menutup wadah tersebut selama 3 hari, karena ikan neon hanya akan kawin di tempat yang gelap sob. Hehe, udah kayak manusia ya. Biasanya ikan neon akan bertelur setelah 2 hari dikawinkan. Nah, setelah bertelur, pisahkan indukan dengan telur ke tempat yang berbeda. Jangan lupa tutup kembali wadah yang berisi telur. Hal ini bertujuan agar telur dapat menetas dengan sempurna. Setelah melahirkan, burayak neon tidak perlu diberi makan selama 4 hari, karena ikan masih membawa nutrisi dari telurnya. Setelah 4 hari baru ikan neon dapat diberi pakan rotivera. Yang keempat ada ikan black ghost. Ikan dengan nama latin Aperonotus albifons ini mempunyai warna hitam pekat dan bentuk yang aneh seperti hantu. Hihi, serem. Tapi jangan takut dulu sob. Justru bentuk inilah yang menjadi keunikan tersendiri dari ikan yang satu ini. Ikan black ghost berasal dari berbagai wilayah Amerika Selatan di sepanjang sungai Amazon seperti Ekuador, Peru, Brazil, dan Paraguay.
Karena perkembangan yang pesat serta makin membludaknya para peminat yang menjadikan ikan ini sebagai peliharaan, hingga ikan ini menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah, untuk budaya ikan yang satu ini gak susah banget kok. Pertama, cukup siapkan akuarium atau wadah yang akan dijadikan tempat untuk mengawinkan ikan yang satu ini. Dan jangan lupa ditambahkan peralatan pendukung seperti aerator, filter, dan tempat menempatkan telur yang bisa menggunakan pakis atau wadah untuk menanam tanaman anggrek. Untuk mencegah ikan ini tidak stres, dapat ditambahkan kayu berwarna gelap atau hitam pekat yang bertujuan sebagai tempat bersembunyi ikan yang satu ini. Setelah wadah sudah siap, langkah selanjutnya adalah memilih benih ikan black ghost. Ciri dari pejantan adalah memiliki dagu lebih panjang dan badan yang lebih panjang. Ukuran jantan biasanya mencapai 30 cm. Sedangkan betina biasanya memiliki dagu dan badan yang lebih pendek, biasanya sekitar 23 cm saja. Untuk formasi pemijahan terdiri dari 2 indukan jantan dan 3 indukan betina. Setelah dikawinkan, tinggal tunggu deh hingga ikan tersebut mengeluarkan telur yang nantinya akan menempel di pakis. Setelah melihat telur yang menempel, ambil pakis tersebut dan pindahkan ke wadah lain untuk proses penetasan. Setelah itu, tambahkan aerator agar proses penetasan bisa maksimal. Setelah menetas, biarkan larva ikan black ghost selama 4 hari. Setelah itu baru deh beri pakan ikan black ghost dengan Artemia. Nah, sekian dulu ya informasi seputar ikan hiasnya. 4 ikan lagi akan kita bahas di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan see you sob.